Kita mulai yang pertama mengenai profil singkat. PT Singarja Putra dengan kode saham sini berkantor di Lipo Cikarang, Bekasi, dengan kegiatan usaha penyedia penginapan dan merupakan perusahaan induk yang kemudian mempunyai entitas anak yaitu PT Interkayu Nusantara dan PT Durum Indonesia. Kemudian peristiwa penting perseroan yaitu kita langsung ke yang terakhir. Telah terjadi perubahan pemegang saham pengendali perseroan pada November 2022 dari Bapak Hendra Hasan Kustarjo kepada 3 PT yaitu Auto Prima Indonesia, Basis Energi Prima, dan Batubara di Kauman. Kemudian slide selanjutnya untuk Komite Audit, Internal Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana terlihat di dalam slide. Untuk jajaran komisaris dan direksi, Dewan Komisaris yaitu Komisaris utamanya Insinyur Ferdianto Utomo dengan Komisaris Bapak Brian Randing, Komisaris Independen Bu Hanis Fahimah. Kemudian Direktur Utama saya sendiri, saya sekarang didampingi oleh Direktur Pak Amir Antolis. Kemudian yang slide berikut dapat dilihat mengenai informasi pergerakan saham perseroan dengan kode sini sejak 1 Januari 2021 sampai yang di 21 Juni 2023 yang berada pada harga di 1.220 per saham. Kemudian next slide. Di sini terlihat struktur pemegang saham dari PT Singarja Putra. Oke, kita masuk ke kinerja perseroan tahun 2022. Pendapatan dan penjualan perseroan tahun 2022 secara konsolidasi meningkat sebesar 8,75%, serta berhasil mencatatkan kenaikan laba tahun berjalan yang cukup signifikan mencapai 26,16%, menjadi 10,65 miliar dari 8,44 miliar pada tahun 2021. Selanjutnya untuk realisasi 2022 dan proyeksi 2023. Untuk pendapatan dan penjualan, proyeksi untuk 2022 adalah 399 miliar, yang mana realisasinya melebihi dari proyeksi yaitu 413 miliar atau 103,58%. Kemudian untuk target atau proyeksi pendapatan dan penjualan untuk 2023 tahun ini yaitu sebesar 369 miliar. Dengan laba tahun berjalan ditargetkan adalah mencapai 9,7 miliar. Selanjutnya mengenai prospek usaha dan penerapan tata kelola. Perseroan menilai dengan membaiknya perekonomian global dan Indonesia, prospek usaha perkayuan dan jasa penyedia penginapan perseroan untuk tahun 2023 memiliki peluang yang diharapkan menjadi lebih baik. Dan juga prospek usaha perhotelan diperkirakan akan bertumbuh lebih baik didukung oleh mulai ditiadakannya syarat-syarat perjalanan seperti wajib tes PCR antigen karena sekarang sudah dianggap kita sudah melewati pandemi, serta dibukanya kembali wilayah destinasi wisata di hampir seluruh Indonesia. Untuk usaha perkayuan masih akan menjadi sumber pendapatan utama dengan ekspektasi akan lebih baik pada tahun 2023 ini. Hal ini tidak terlepas dari adanya perang antara Rusia dan Ukraina
Perang ini membuat harga dan permintaan atas produk kayu dari negara-negara eksportir kayu selain Rusia meningkat. Data BPS melaporkan nilai ekspor furniture kayu Indonesia mencapai 1,99 miliar dolar, meningkat 32% dibandingkan nilai ekspor periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk penerapan tata kelola. Perseroan berkomitmen mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi acuan bagi pengambilan keputusan, optimasi kinerja, peningkatan akuntabilitas dan independensi pengelolaan perseroan. Kemudian penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung terrealisasinya keberlanjutan usaha jangka panjang dan meminimalkan risiko-risiko perseroan. Kemudian kita masuk ke bagian akhir, yaitu rencana transaksi material dan afiliasi yang akan dibawakan oleh Pak Amir. Terima kasih Pak Erik. Untuk rencana transaksi material dan afiliasi, perseroan memiliki rencana transaksi material dan afiliasi di mana perseroan membeli sebanyak 579.596 lembar saham PT Dwi Daya Swakarsa atau mewakili 75% dari modal ditempatkan dari store dalam DDS yang dimiliki oleh Barito Energy. Perseroan berencana akan melakukan diversifikasi usaha dengan cara memiliki pengendalian terhadap DDS yang memiliki pengendalian atas 4 perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu PT Persada Kapos Prima dengan luas lahan 4.944 hektar, PT Pesona Bara Cakrawala dengan luas lahan 3.482 hektar, PT Pasir Bara Prima dengan luas lahan 3.089 hektar, PT Cakrawala Bara Persada dengan luas lahan 4.828 hektar. Berikut rincian aset eksplorasi dan evaluasi masing-masing entitas anak DDS berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2022. Persada Kapos Prima 120 miliar, Pesona Bara Cakrawala 44 miliar, Pasir Bara Prima 59 miliar, Cakrawala Bara Persada 47 miliar, sehingga total aset eksplorasi dan evaluasi keseluruhannya adalah 271 miliar. Demikian pemaparan kami. Terima kasih.